Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam bersama Bu Umi Muryani. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, yang mana meliputi kondisi kepercayaan masyarakat, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik. Yang mana pada kesempatan lalu kondisi kepercayaan dan juga kondisi sosial telah kita bahas, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam dan juga kondisi politiknya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yathrib atau Madinah merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Inilah yang membuat Yathrib berbeda dengan kota Madinah di kondisi alam dan watak penduduknya. Air yang tersedia di kota Yathrib ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota Yathrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang dikelola dengan baik, sehingga persawahan dan perkebunan ini bisa menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka, di antaranya sebagai makanan, alat bangunan, pabrik, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar ketika terdesak. Yathrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Di Madinah juga terdapat banyak pasar. Yang terkenal adalah Pasar Bani Koinuko. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Selanjutnya, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Di Yathrib tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Tetapi setelah terjadi peperangan antara orang Yahudi dan orang Masehi, Kristen, yang meminta bantuan kepada orang-orang Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj, kemudian banyak pemimpin Yahudi yang meninggal. Akhirnya, Madinah dikuasai oleh orang-orang Arab, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi Kristen di Syam sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yathrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj.
Suku Aus dan Khazraj, seperti halnya kaum Yahudi, juga merupakan pendatang. Setelah bangsa Yahudi kalah dan tidak berkuasa, mereka berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Provokasi atau penghasutan mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua belah pihak, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali. Sehingga di Yasrib terdapat tiga kekuatan yang mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Selain perebutan kekuasaan di antara tiga kabilah tersebut, konflik muncul karena adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk agama Watsani atau penyembah berhala, agama yang tersebar di Mekah. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab, penganut Alkitab, mempercayai keesaan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Sama halnya dengan penganut agama Watsani di Jazirah Arabia, pada bulan tertentu yaitu Dzulhijjah, mereka melakukan ziarah ke kota Mekah. Mereka maksudnya adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka'bah. Ziarah ke kota Makkah biasanya dilakukan secara berombongan, baik dari kalangan suku Aus maupun Khazraj. Akan tetapi, adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Nah, keadaan tersebut menyebabkan kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan penduduk Mekah. Karena itu, orang-orang Yasrib mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Demikianlah pembahasan kita tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah dan juga kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.